Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita masih bersama Ustadz Usin Artiasa SEMM di Mutiara Pagi Re Bandung. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan membahas generasi buruk dan kehormatan keluarga yang terpuruk. Mungkin bisa kita melihat ke belakang beberapa kejadian yang terjadi di sekitar kita. Seperti apa generasi buruk yang menimpa kehormatan keluarga yang akhirnya menjadi terpuruk dan summa nauzubillah yang akhirnya tersesat dan menyesatkan. Baik, seperti apa generasi buruk dan kehormatan keluarga yang terpuruk? Kita akan bahas dari Pak Ustadz Usin. Bagaimana pendengar, kita simak bersama. Terima kasih, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal azizul hakim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sayyidil mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat yalqauna ghayya. Para pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, dalam beberapa pekan, mungkin bulan ya, kita digemparkan oleh satu peristiwa tentang pembunuhan yang berkaitan dengan mungkin geng motor gitu ya, di satu wilayah di Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Sedemikian gemparnya sampai pemberitaan hingga hari ini pun terus berlanjut. Mungkin yang kita tilik bukan sisi semata-mata kriminal loh, tapi ada sisi lain, yakni anak, yang pelakunya adalah anak remaja, baik perempuannya maupun laki-lakinya. Pertanyaannya, apakah kita sekedar mendengar berita itu lewat begitu saja? Bagi saya, pemerhati sosial sekaligus punya generasi, punya anak, punya turunan, melihat peristiwa ini sangat miris, sangat prihatin. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Mungkin Anda bisa menyimaklah di beberapa berita ya, mengenai bagaimana tindakan orang tuanya dan sebagainya. Tapi yang pasti itulah fakta sosial. Barangkali ini lazim disebut dengan seperti fenomena gunung es gitu Pak. Yang di atasnya terlihat, tapi di bawah tidak terlihat, dan sangat banyak tuh jumlahnya. Nah, dalam Islam peristiwa yang terjadi itu saya menyebutnya generasi buruk. Quran itu menyebut generasi buruk ada beberapa istilah ya. Saya ambil dua ayat yang mencerminkan itu. Surat Maryam atau surat 19:59 ada sebutan khalfun, generasi buruk. Sementara di surat lain An-Nisa 4 ayat 9 menyebutnya zuriatan di'afan, generasi lemah. Nah, apa indikator generasi buruk? Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Allah menerangkan itu bahwa sepeninggal mereka, maksudnya orang-orang sebelumnya para nabi, akan datang, akan muncul khalfun, generasi buruk. Tentu buruk di sini bukan pengertian physically, jasmani, bukan. Apakah itu kulitnya hitam? Bukan. Apakah cacat tubuhnya? Bukan. Buruk yang dimaksud bukan dalam konteks fisik, bukan dalam konteks jasmani, melainkan karakter. Setidaknya Allah menyebut dalam surat 19:59 tadi dua indikator yang saling terkait. Satu, adha'us shalah. Seseorang disebut generasi buruk kalau dia terbiasa meninggalkan sholat, lalai. Padahal para pendengar dan pemirsa, kita semua sudah sepakat ya, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar kalau dibiasakan dan dilakukan dengan baik. Akan tercipta semacam rem gitu. Nah, kalau seorang
anak muda, anak remaja terbiasa dengan meninggalkan sholat, artinya tidak ada rem bagi dirinya. Rasa tanggung jawab tidak terbentuk, rasa merasa diawasi tidak muncul, sebaliknya nafsunya menjadi liar dan seterusnya. Itu kata tadi adha'us shalah, meninggalkan sholat. Maka kembali bahwa pada saat seorang anak dibiarkan tidak sholat, itu pasti pikirannya liar, hatinya juga didominasi oleh nafsu amarah, pasti lisannya mudah sekali mencemooh keadaan, tata kelola hidupnya tidak teratur dan seterusnya, panjang sekali. Jadi fenomena yang sekarang terjadi, termasuk kenakalan remaja, geng dan sebagainya, itu bermula dari poin pertama itu, adha'us shalah, meninggalkan sholat. Yang kedua, wattaba'u syahawat. Nah ini dampaknya nih. Wattaba'u syahawat itu pengertiannya memperturutkan, melampiaskan syahwatnya sedemikian liar, nyaris seperti binatang ternak gitu, binatang lah ya, karena merasa tidak ada pengendalinya. Jadi saya khawatir ketika generasi remaja atau generasi atau anak muda hari ini dibiarkan tidak melakukan poin pertama itu, di setiap keluarga akan muncul fenomena-fenomena yang tadi sudah disebutkan, mungkin lebih banyak lagi bahayanya. Jadi dua hal ini ya, meninggalkan sholat, melampiaskan atau memperturutkan syahwatnya, akan sangat merugikan anak remaja itu sendiri. Karena itu ketika mereka dua hal itu mendominasi kehidupannya, masih di ayat yang sama ya, 19:59, Allah memberikan satu katakanlah ancaman nih kepada mereka. Kalau generasi, kalau keturunan itu masih terus adha'us shalah, meninggalkan sholat dan juga memperturutkan syahwatnya, dia akan mengalami ghayyan, yalqaunahu ghayyan. Ghayyan itu bisa dikategorikan apa? Stuck gitu ya, bimbang, gelisah, galau, cemas. Jadi sepanjang hidup mereka, seumur hidup mereka, kalau melakukan dua hal tadi, pasti terbelenggu oleh rasa tidak nyaman, disharmoni dalam dirinya, disharmoni dalam keluarganya, berdampak pada mereka sendiri. Ya, jadi goyan itulah yang mestinya kita hindari. Nah, setiap orang tua kembali lagi harus melakukan upaya-upaya serius, melakukan preventif, tindakan pencegahan. Sebab fenomena hari ini Masya Allah sudah sangat mengkhawatirkan, terutama bagi orang tua yang masih berpikir sehat ya, bernalar sehat, hatinya juga punya rasa takut. Maka kembali ke yang tadi, bahwa fenomena yang sekarang terjadi tampaknya seperti yang digambarkan Rasul. Digambarkan sebuah hadis mengatakan begini, satakunu mim ba'di asaratun wa umurun tungkirunaha. Kata beliau, sepeninggalku akan muncul sifat individualis dan kemungkaran merajalela. Jangan sampai sabda itu kemudian potretnya ada di kita, di lingkungan kita, dengan kemungkaran yang merajalela. Bukankah hari ini sudah banyak orang-orang terpuruk karena persoalan pinjol, judi online dan sebagainya. Ada satu cerita menarik ya yang disampaikan oleh anak saya, seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Bandung nih. Anak muda ini bermula dari game online. Dia bukan orang Bandung, orang luar kota, tapi kuliah di Bandung di sebuah PTS. Nah, awal mulanya dia iseng ikut game online. Akhirnya terus judi online. Nah, ketika pertama kali dia dapat tuh dari judi, dia merasa tertarik. Akhirnya uang sakunya,
digunakan untuk judi online. Kurang, akhirnya dia pinjol. Sekarang bangkrut sekolah kuliahnya, pulang lagi jadi pengangguran. Bagi saya itulah contoh khalfun. Dia datang ke Bandung dengan basis akidah yang tidak kuat, dengan shock culture mungkin ya, budaya kota yang terkaget-kaget terbuatnya begitu, dampaknya seperti itu, Pak. Khalfun, bagi saya inilah khalfun. Anak saya sudah mencoba tuh mendekati dia, mengingatkan, tapi mungkin karena sudah terjebak oleh wattaba'u syahawat, dia sulit, akhirnya balik lagi. Inilah para pendengar pemirsa fenomena yang terjadi di sekitar kita, dan kita tidak boleh menutup mata. Kita harus peduli masalah itu, kemudian mengingatkan mereka. Lebih-lebih ya kembali lagi kepada konsep diri dan keluarga kita, mencegah munculnya generasi buruk. Kalau di surat An-Nisa disebutnya zuriatan di'afan, generasi yang lemah. Generasi yang lemah memang di situ tidak disebutkan ya, tidak disebutkan ciri-cirinya, tapi sebetulnya sama dengan yang tadi, meninggalkan sholat dan juga memperturutkan syahwatnya. Tapi yang pasti dalam surat An-Nisa yang disebutkan dengan istilah zuriatan di'afan, generasi yang lemah, harus menjadi kekhawatiran setiap orang tua tentang masa depan mereka, tapi juga yang lebih penting adalah tentang masa depan keluarganya juga, termasuk sampai di akhirat. Ketika kita mengabaikan terwujudnya generasi buruk, maka orang tua tidak punya investasi kan, Pak. Karena anak gak mungkin mendoakan kita, gak peduli dia. Bagaimana bisa berdoa, sholat saja tidak, maka kapan mendoakan untuk dirinya dan orang tuanya? Tapi dengan pendidikan yang baik dari awal, itu investasi kita sebagai orang tua mendapatkan generasi yang baik. Nah, lawan dari generasi buruk adalah generasi yang baik. Namanya zuriyah thayyibah. Generasi baik itulah generasi yang lawan dari generasi yang buruk tadi. Bagaimana mengantisipasinya? Kita akan lihat pada gambaran beberapa waktu kemudian ya. Silakan. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dari Bandung, masih bersama Ustadz Husin Artiasa. Tentu pembahasan kita di pagi hari ini bagaimana generasi buruk dan kehormatan keluarga yang terpuruk. Sudah di beberapa gambaran pendengar bahwa kita harus berhati-hati dengan lingkungan sekitar kita, terutama yang membiarkan anak kita meninggalkan sholat. Lebih-lebih sangat rugi sekali karena akan berdampak pada kehidupan sosial yang lain. Masih kami akan lanjutkan pendengar tentang tema kita pagi hari ini bersama Ustadz Husin Artiasa. Silakan Pak Ustadz. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah, pemaparan tadi menggambarkan tentang indikator, kriteria atau ciri mengenai generasi buruk. Dalam Quran tentu tidak sekedar dipaparkan indikator ciri generasi buruk. Berikut segala konsekuensi yang muncul kemudian, termasuk bagi masa depan anak itu sendiri. Bahwa kata Allah, kalau seseorang terjebak dalam kebiasaan meninggalkan sholat sekaligus memperturutkan syahwat, seumur hidupnya dia akan mengalami goyan tadi. Apakah kita rela sebagai orang tua memiliki generasi seperti itu? Tentu tidak. Namun apa yang mesti kita lakukan? Nah ini ya, solusinya sebetulnya banyak. Quran itu memberikan pemaparan yang luar biasa bagus, tertata, tapi kadang-kadang juga diulang-ulang karena boleh jadi manusia itu kan lupa ya. Yang pertama, di An-Nisa surat 4 ayat 9 itu Allah menyebut dulu pada setiap orang tuanya, falyattaqullah. Lagi-lagi konsep ini ya, falyattaqullah. Maksudnya orang tuanya diminta oleh Allah bertakwalah. Bertakwa itu senjata baik untuk orang tuanya maupun untuk keluarganya. Tentu yang dimaksud bertakwa bisa dibagi dua tuh kalimat bertakwa itu. Dari aspek ritual dan dari aspek
muamalah. Jadi orang tua diminta bertakwalah kepada Allah dari dua aspek ya. Aspek ritual, aspek muamalah sosial. Aspek ritualnya adalah orang tua diminta konsisten, komitmen atau istiqomah menjaga aspek ibadahnya. Itu ritual. Tentu yang disebut adalah sholat, saumnya, tilawah Quran, mungkin bersama. Ya, itu perlu ditekankan berulang-ulang. Tidak bisa sekali. Bahkan banyak ayat juga mengatakan wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah. Itu kan falyatakullah aspek ritual. Tidak bisa sekali, dua kali. Ya, kita minta anak komitmen 5 waktu. Yang kedua aspek takwa dari sisi sosial muamalah, yakni mengembangkan kehati-hatian mencari nafkahnya itu tadi. Dari mana pendapatan kita peroleh, kalau itu ada unsur keharaman, jauhi. Jangankan sampai haram, subhat pun kalau bisa tidak. Pokoknya segala pintu nafkah yang masuk kategori haram atau subhat kita hindari. Jangan sampai menggunakan konsep yang penting masuk, tidak. Kita tidak menggunakan konsep itu. Itu falyatakullah. Jadi ada 2 poin ya, falyatakullahnya. Yang kedua adalah kalimat masih dari surat yang sama, wal yaqulu qaulan sadidan. Katakanlah kata-kata yang baik. Nah, katakanlah kata-kata yang baik ini sesungguhnya sama dengan berkomunikasilah dengan mereka. Gunakan bahasa yang sesuai dengan usia, gunakan bahasa yang selalu positif, ada aspek menginisiatif, ada aspek memotivasi, memberikan apresiasi. Pokoknya gabungan antara targhib, membangun harapan, dan tarhib, memberikan ancaman. Kita tidak boleh menggunakan ancaman terus, ya, tapi juga tidak boleh sebatas harapan terus. Jadi antara reward, kita berikan harapan, hadiah, tapi juga harus ada punish, penghukuman tegas di situ. Jadi gabungan antara reward and punishment, setiap kita sebagai orang tua harus tepat dan pandai menempatkan itu. Jangan sampai keliru. Yang ketiga, dalam rangka menghindari munculnya khalfun, generasi buruk, adalah dekatkan anak dengan sumber tarbiyah yang paling indah, Al-Quran. Kalau gitu saya harap para pendengar dan pemirsa sejak awal nih anak-anak kita didik supaya terampil baca. Gitu yang pertama. Tadi dari terampil membaca kita biasakan, baru di situ kita tanamkan nilai-nilai. Insya Allah jauh lebih mudah mendidik anak dengan basis Quran yang sudah baik. Kalau semakin sulit akan semakin susah untuk mendidik mereka. Jadi terampil membaca ini tantangan sendiri nih. Karena hari ini mungkin setiap orang tua terhambat mengajak anak membaca Quran itu karena HP. Itu tantangan kita tuh, hati-hati. Itu barangkali gadget ya. Jadi smartphone dan sejenisnya membuat anak jadi sulit. Tapi saya yakin kalau kita sabar mengajak mereka, memotivasi mereka, insya Allah. Sekali lagi ya, Al-Quran jangan sampai jauh dari hati mereka. Barakallah. Baik, luar biasa pendengar dan pemirsa. Ternyata beberapa solusi untuk menghindarkan keluarga kita dari keluarga yang buruk, yang berdampak terhadap keluarga kita sendiri. Hati-hati pendengar, salah satu di antaranya yaitu dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung, dan Anda bisa menyimak kami terus setiap pagi pendengar di pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bandung, dan Anda pun bisa melihat kami langsung di channel YouTube kami RRI Bandung. Pendengar, kesempatan pagi hari ini kami masih melanjutkan topik bahasan kami bersama Pak Ustadz Husin. Mungkin ada hal-hal lain Pak Ustadz. Baik. Yang memang perlu penambahan. Sebenarnya ini ketika membahas keluarga itu banyak sekali ya.
dari anak, istri, ayah dan yang lainnya. Betul, ke bawah Iya, nanti Pak. ke bawah langsung, yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Silakan Pak Ustaz. Ya. Lawan dari generasi buruk tadi adalah baik. Quran menyebutnya zuriyah thayyibah, generasi yang baik. Apakah Al-Quran menyebutkan masing-masing contoh? Ada. Generasi buruk ada contohnya, generasi baik ada contohnya. Tentu tujuan utamanya adalah agar kita yang membaca Al-Quran hari ini atau yang mendengarkan penelaahannya bisa langsung terinspirasi. Oh, ternyata Quran menceritakan juga ya. Contoh generasi buruk antara lain yang terkenal ya di kalangan para nabi. Anaknya Adam alaihissalam. Meskipun Quran tidak menyebut ya, namanya Qabil. Itu contoh generasi buruk yang tidak mematuhi ajakan nasihat orang tuanya sehingga dia menjadi pembunuh. Itu generasi buruk tuh, yang ittaba'u syahawat tadi. Atau contoh generasi buruk lagi zaman Nabi Nuh alaihissalam, ada namanya Kanaan. Itu juga sama ya, menggambarkan generasi buruk. Atau generasi buruk setelah sekian ribu tahun kemudian, yakni keturunan yang tidak melanjutkan sedekah yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Misalnya disebutkan dalam salah satu surat Al-Quran ya, orang tuanya terbiasa bersedekah nih. Dia ketika panen mengundang orang-orang miskin. Orang tuanya meninggal, dia menghentikan kebiasaan baik itu. Tidak mau lagi melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bagi saya itulah sama generasi buruk. Sebaliknya generasi baik banyak juga. Contoh-contohnya misalnya tentu para nabi adalah generasi baik. Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, Yahya alaihissalam itu bagian dari contoh-contoh generasi baik. Termasuk keturunan dari Luqmanul Hakim. Nah, indikatornya jelas para pendengar dan pemirsa RRI. Saat anak kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan Allah dan Quran tadi ya, mudah sholat, mau tilawah Quran, mau membantu orang, menerapkan nilai-nilai baik, semangat berbagi, rajin berdoa, peduli pada orang tuanya atau birrul walidain, itu sesungguhnya indikator generasi baik yang bisa kita raih ya. Maka kembali lagi, mungkin kita mendengar istilah like son like father, kata orang Inggris ya. Anak itu bagaimana bapaknya. Maka sebagaimana tema pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan menjaga diri dan keluarga, dalam konteks mewaspadai generasi buruk ini pun bisa dikaitkan lagi tuh, bahwa seorang ayah adalah seseorang yang harus punya konsep untuk bisa menghindari munculnya kemungkinan generasi buruk. Sebab ayah itu pemimpin, dia harus mampu membuat konsep bagaimana merancang atau membuat strategi tarbiyah pendidikan di dalam keluarga tadi. Bukan semata-mata urusan mencari nafkah, kebutuhan perut, basic need, bukan. Tapi harus mampu bagaimana membuat benteng-benteng yang kuat sehingga keluarga itu kokoh dari serangan hal-hal yang buruk di lingkungan. Apalagi hari ini ya, yang tingkat tadi sudah disebutkan hadisnya, umurun tungkiruna. Jangan sampai fenomena buruk yang tersebar di masyarakat kita masuk ke dalam keluarga. Karena hari ini mau tidak mau ya, kita harus menghadapi itu semua. Tidak bisa tidak, pasti kita hadapi. Nah, kita jangan sampai abai. Namun hal penting lagi para pendengar dan pemirsa, anak kita harus juga ditanamkan kesiapan peduli pada lingkungan. Jadi jangan membiarkan anak-anak kita menjadi generasi asri. Apa itu asri? Asik sendiri. Ajak mereka pedulilah pada lingkungan, membantu. Kalau para mahasiswa saya kira sangat hafal ya konsep yang disebut dengan
pengabdian masyarakat. Nah, jadi ketika anak-anak Anda kuliah, ajak mereka, ayo pedulilah pada lingkunganmu. Lihat tuh anak-anak yang membutuhkan bimbingan. Itu bagian dari generasi yang baik untuk menghindari generasi yang buruk. Nah, hari ini sama. Ketika industri semakin bermunculan kan Pak, kafe di mana-mana, itu peluang maksiatnya tetap ada kan. Nah, tapi kembali ke yang tadi, ketika langkah-langkah antisipasi sudah kita buat, kita ajak ngobrol mereka, insya Allah mereka silakan saja aktif mungkin sambil bisnis atau bahkan mewarnai di kafe, tapi nggak akan ada pengaruh kalau dia punya akidah yang kuat gitu kira-kira. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dari Bandung, sampai di sini jumpa kita dengan Pak Ustadz Usin Artiasa SEMM. Tentu kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang masih dengan Mutiara Pagi dari Bandung dengan topik yang berbeda. Terima kasih kebersamaan Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.